لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Kama amarana Rabbuna jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat ulurtangan.com yang mengikuti kajian secara offline ataupun online, semoga senantiasa Allah rahmati. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Ya. Dari Mas Badrul sampai Mas Rijal dan Mas Ambul, serta teman-teman di Solo yang bergabung malam hari ini, dan juga sahabat ulurtangan.com, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya di malam Sabtu tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriah, dan kita berada pada satu aktivitas yang insya Allah aktivitas yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala, yaitu aktivitas tafaqquh fiddin atau thalabul ilm. Semoga keberadaan kita di sini, ya, menjadi sabab bertambahnya ilmu dan juga semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih menjelang bulan Ramadan, sehingga semoga kebersamaan kita di malam hari ini adalah sebagai bekal kita untuk menuju Ramadan 1444 Hijriah. Tema yang akan kita bincangkan malam hari ini itu agar Allah senantiasa membersamai kita, ya, yaitu berharap ma'iyatullah kepada kita semuanya, dan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu bahasan dalam akidah, menjadi tema yang sangat penting. Walaupun di sana ada dua bentuk daripada ma'iyah. Yang pertama adalah ma'iyah amah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum terhadap seluruh hamba-hambanya, ya. Dan ma'iyah yang model pertama ini adalah kewajiban hamba untuk menegakkannya, ya, sebagai bagian ibadah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yaitu Allah bersama kalian dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan penglihatan dan pendengarannya, juga dengan liputan terhadap seluruh aktivitas-aktivitas hamba, ya. Dan kebersamaan Allah terhadap hamba juga mengandung kuasa Allah Subhanahu wa taala atas hamba tersebut, ya, untuk Allah berikan balasan baik atas kebaikan-kebaikan mereka, atau Allah timpakan hukuman, azab, siksa, ya, sebagai balasan atas kejahatan-kejahatan mereka. Dan ini hendaknya senantiasa hadirkan dalam diri kita, ya.
dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalani kehidupan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada setiap kita daripada urat leher kita, yang menunjukkan detailnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, dari perkataan lisan dan juga perkataan hatinya. Ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah hendaknya setiap kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengagungkannya, mengagungkan larangan-larangannya dengan meninggalkannya, dan juga melahirkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan yang kuat kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga senantiasa berharap akan pertolongannya dan juga anugerah-anugerahnya. Ya. Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya kami tidak pernah menyanyiakan pahala orang yang berbuat ihsan, karena Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara hambanya yang berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan atau aktivitas baiknya, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada satu perbuatan baik, walaupun dia sekecil bisawi, kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya dan akan memberikan balasan terhadap amal itu. Demikian pula kebaikan sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, tahu di mana hamba itu beramal, bagaimana beramal, bahkan batinnya pun Allah tahu apa niat dan tujuan hamba itu beramal. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan niatan dan maksudnya. Maka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu akan diterima tergantung kepada niatnya. Ya, amal itu tergantung kepada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Tapi ini ma'iyah amah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan itu disebutkan pula dalam surah An-Nisa ayat yang ke-108, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ya. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Kenapa? Wa huwa ma'ahum. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ya. Yaitu pada suatu malam ketika mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Maka ma'iyah ini berlaku untuk orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang saleh dan orang-orang yang jahat. Orang yang mengerjakan ketaatan dan juga yang mengerjakan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamai mereka dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan pendengarannya dan juga dengan liputannya, sehingga tidak ada sesuatu yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ma'iyah ini. Ini kewajiban kita, yaitu menghadirkan rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu senantiasa mengawasi kalian. Ya, dekat, mengawasi dan
benar-benar tahu secara detail terhadap seluruh aktivitas kalian. Ya. Dan inilah yang kemudian kalau rasa ini hadir dalam diri kita, maka seseorang akan bisa mencapai pada derajat tingkatan din atau derajat din yang tertinggi, yaitu al-ihsan. Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ibadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan kalau tidak bisa pada level itu, tidak sampai pada mampu untuk merasakan seperti melihat Allah, maka yakin fa innahu yarak, maka Allah melihat dirimu. Ya. Ini disebut dengan ma'iyah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum terhadap seluruh hambanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan kaifi. Ya. Ya. Silakan. Ya. Ya. Dan ini salah satu keyakinan dari akidah Islamiyah yang wajib ada dalam diri kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai. Ya. Sehingga ini akan mendorong seseorang untuk beramal saleh, ya. Mengerjakan kebaikan dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Terkadang dia disakiti, dia bisa menahan amarah, dia bisa memaafkan, bahkan membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kenapa? Karena tahu bahwa Allah Ta'ala mengetahui, melihat, ya, dan meliput seluruh aktivitas dirinya. Kemudian ma'iyah yang model kedua adalah ma'iyah khasah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus. Yang ini datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hamba pilihannya. Ya. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak para hambanya yang telah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu Allah membersamai hambanya dengan hidayah dan taufiknya, dengan pertolongan dan dukungannya, ya, dengan penjagaan dan perlindungannya, dengan ampunan dan rahmatnya. Ya. Ini ma'iyah khasah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada para hambanya. Kalau yang pertama adalah hamba yang aktif untuk menghadirkan kebersamaan Allah terhadap dirinya. Kalau yang kedua adalah anugerah dari Allah Ta'ala untuk para hambanya. Ya. Lalu apa sebab? Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya secara khusus tadi. Dengan hidayah dan taufiknya. Dengan pertolongan dan dukungannya. Dengan penjagaan dan perlindungannya. Dengan ampunan dan rahmatnya dan seluruh kebaikan yang dicurahkan kepada para hamba. Dan orang-orang yang mendapatkan ma'iyah ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman. Maka sebab untuk mendapatkan ma'iyatullah al-khasah adalah pertama iman. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rukun iman yang 6 dengan ya, keimanan yang sesungguhnya. Ya. Yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrih. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada utusan-utusan, yang engkau beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir
yang baiknya dan yang buruknya, yang manisnya dan yang pahitnya, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bahasan iman ini boleh jadi detailnya jarang kita temukan di dalam kelas-kelas di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Biasanya pelajaran akidah berkaitan dengan rukun iman ini hanya sekedar hafalan rukun iman ada 6. Tapi penjelasan yang kemudian keimanan ini meresap dalam diri sehingga menjadi rasa. Ya, bisa dirasakan oleh seseorang ini jarang sekali kemudian ya diajarkan dan dididik sedemikian rupa. Ya, lebih kepada ya sebagai materi pelajaran semata, padahal keimanan ini tempatnya ada di dalam hati yang harus bisa dirasakan oleh orang yang ya meyakininya. Ya. Barakallahu fikum. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang beriman. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-19. Yaitu Allah membersamai orang-orang beriman dengan pertolongannya dan juga pembelaan Allah Ta'ala untuk mereka. Sehingga dimenangkan di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ya. Ya. Maka yang pertama adalah membenahi keimanan. Lah iman yang tadi dijawab, yang pernah dijawab oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan Jibril alaihissalatu wassalam, ya Muhammad beritahu aku tentang iman, maka beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Ya, semoga Khaifi masih hafal ya. Secara urut Khaifi. Yaitu iman kepada kedua, ketiga, 4. Yang kelima, ya, takdir yang ke-6, yang kelima. Iman kepada hari akhir. Ya, ini pilar, ya, yang menunjukkan 6 bagian ini adalah perkara yang pokok dalam keimanan. Ya. Yang utamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keimanan itu ya mendorong seseorang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, semua mendorong seseorang untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah lain dari keimanan nanti disebut dengan al-aqidah al-islamiyah, disebut dengan at-tauhid. Ya, sebagian ulama seperti Imam Al-Ajuri menulis kitab tentang akidah, tentang tauhid itu dengan judul Asy-Syariah. Agar seseorang kemudian menegakkan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuknya. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah membuat istilah dengan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar, yang merupakan perkara pokok, ya, yang menjadi kewajiban seorang hamba menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara fikih tentang toharoh, tentang sholat, tentang halal haram, ini adalah fikih yang kecil. Yang pokoknya adalah urusan akidah, menegakkan, menuhankan Allah Subhanahu wa taala semata dan menegakkan ibadah kepadanya. Maka seluruh pilar-pilar keimanan tadi kepada para malaikatnya harus mendorong seseorang untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita telah menjelaskan iman dengan definisi yang lain, yaitu at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu pembenaran dengan hati, ikrar dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Ini menjadi satu kesatuan di dalam keimanan. Sehingga iman tidak hanya keyakinan yang ada dalam hati, sementara perbuatan tidak memiliki dampak sedikit pun terhadap keutuhan iman dalam hati itu. Yang punya pandangan seperti ini adalah kelompok Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah. Maka iman adalah pembenaran dengan hati.
Ya. Ya, kemudian ikrar dengan lisan, dan yang ketiga adalah amal dengan anggota badan. Sehingga amal atau perilaku seseorang itu sangat mempengaruhi terhadap keimanannya. Maka disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau diam. Maka perkataan-perkataan yang baik, ya, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, memberikan nasihat, menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat dari perbuatan yang buruk, mendoakan orang, ya. Ini semuanya akan menambah keimanan. Ya. Maka awal imanu yazidu, yang kusu iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka orang yang memahami iman hanya sekedar keyakinan dalam hati dan ikrar dengan lisan, tapi tidak diikuti dengan ketundukan anggota badan, maka imannya itu seperti imannya iblis. Ya, iblis tahu yang menciptakan dia adalah Allah Ta'ala, yang menghidupkan dan mematikan makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia ingin memiliki hidup yang panjang supaya bisa menyesatkan keturunan Adam, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanggil Allah Rabbi, wahai Tuhanku. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Iblis pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah diberi umur panjang, karena dia tahu yang bisa mematikan, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan hidup kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia minta kepada Allah. Ya, keyakinannya Allah Ta'ala pencipta dirinya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki. Lisannya memanggil Allah dengan Tuhanku. Tetapi ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam sebagai sujud pemuliaan, dia menolak. Maka amal, ya, tidak bisa dipisahkan dari keimanan. Ya. Maka orang yang perkataannya tidak terkontrol menunjukkan imannya lemah, dan itu akan berdampak kepada keimanan yang ada di dalam hatinya. Orang yang lisannya senantiasa berkata yang baik, berkata yang benar, ya, sering membaca Al-Quran, sering berzikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan yang lainnya, maka akan memperkuat iman di dalam hatinya, sehingga akan semakin teguh keimanan di dalam kalbunya. Ya. Ini pertama adalah iman. Ya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membersamai hambanya, atau bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita? Yang pertama, kita benahi iman. Ya. Yang kedua, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Bahwa kebersamaan Allah secara khusus didapatkan dengan ketakwaan para hamba. Dan takwa dalam definisi umumnya adalah, ya, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global terbagi pada dua. Pertama adalah yang fardu, dan ini yang utama untuk senantiasa kita jaga, tidak bisa ditawar. Berarti salat 5 waktu, ya, tidak bisa ditawar dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu dan, ya, memiliki kesempatan untuk ke sana, maka dia wajib untuk menunaikannya. Ya. Dan ini adalah hak Allah yang paling utama yang harus diprioritaskan oleh setiap hambanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang, ya, hamba itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai daripada ia mengerjakan apa yang aku fardukan. Ya. Ya, kemudian tingkatan di bawah fardu adalah sunnah, yang secara fikih maknanya adalah apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak
berdosa. Beda dengan yang pertama, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka akan berdosa. Ya. Dan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibah. Ya. Dan hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, maka aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya dengannya ia menyimak. Wa basarahu alladhi yabsuru bih, menjadi penglihatannya yang dengannya ia memandang. Akan menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membersamai anggota tubuh hamba dengan hidayah dan taufiknya. Ya. Sehingga dibimbing seluruh anggota tubuhnya untuk melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya mendatangkan maslahat untuk kehidupan hamba di dunia dan akhirat. Ya, ini apabila hamba tadi menjaga, kemudian melaksanakan yang fardu, dan kemudian menambahkan dengan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersamai mereka dengan menjaga anggota tubuh mereka agar melaksanakan apa-apa yang diridhai oleh Allah taala dan meninggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan takwa juga mengandung makna meninggalkan apa-apa yang dilarang, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang nanti bersifat haram, ya, yang apabila dikerjakan maka berdosa. Apabila sengaja meninggalkannya dia dapat pahala. Dan yang diharamkan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di bawah dari yang haram itu ada makruh, yang apabila seseorang mengerjakannya ya tidak berdosa, tapi kalau sengaja meninggalkannya maka dia akan dapat pahala. Nah, rokok apakah termasuk haram atau makruh? Itu masih menjadi perdebatan. Para ulama sebagainya mengharamkannya, sehingga apabila melaksanakannya berarti dia dapat dosa, dan kalau sengaja meninggalkannya dia dapat pahala. Tapi sepertinya tidak ada yang berpendapat ya mencari pahala dari Allah taala dengan merokok. Ya, itu contoh. Ya, masih ada contoh yang lain. Dan ini takwa. Dan Thuluth Ibnu Habib menjelaskan definisi takwa dengan sifatnya lebih detail, yaitu an ta'mala bi ta'atillah, engkau kerjakan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah. Dalam mengerjakan ketaatan itu di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas bimbingannya. Melaksanakan perintah Allah bukan asal melaksanakan. Salat yang penting salat tidak. Tetapi salatnya itu dibangun di atas ilmu. Mengerjakan ibadah salat ya ala nuri minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuknya, di atas ilmu, tata cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, yang tujuannya adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Maka kalau sekedar melaksanakan ibadah, yang penting sholat, yang penting puasa, hanya sekedarnya saja, maka itu belum disebut takwa yang sesungguhnya. Ya. Jadi takwa yang sesungguhnya adalah melaksanakan ketaatan di atas cahaya dari Allah, niatannya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa antatruka maksiatallah. Bersamaan dengan itu engkau tinggalkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, takhaf iqaballah, karena engkau takut terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rasa takut ini akan bisa terbangun apabila seseorang merasa meyakini Allah taala mengetahui perbuatannya. Allah taala melihat apa yang dikerjakannya.
mendengar apa yang diucapkannya, menyaksikan seluruh gerak-geriknya dan meliputnya secara detail. Dan Allah kuasa untuk memberikan balasan terhadap setiap aktivitas dan perbuatannya. Ya. Maka siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamai hamba tadi dengan kebersamaan yang khusus, yaitu dengan memberikan petunjuk dan taufiknya, ya, dengan memberikan pertolongan dan dukungannya, dengan memberikan penjagaan dan perlindungannya, dengan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada hamba tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, seseorang akan mendapatkan ma'iyatullah al-khasah, yaitu dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan perintah. Sabar saat berhadapan dengan kemaksiatan. Dan sabar ketika tertimpa musibah. Yang keempat adalah senantiasa berbuat ihsan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Ya. Tadi ihsan adalah anta'budallaha, engkau ibadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak bisa seperti melihat Allah taala, fa innahu yarak, maka yakini Allah melihat dirimu. Ya, sehingga orang yang ihsan ini pertama dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima ibadah kecuali yang murni untuknya. Dan dia tahu Allah itu maha tahu, melihat terhadap isi hatinya. Ya. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Yang hadis itu ketika dibacakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah langsung pingsan. Muawiyah langsung pingsan. Karena takutnya, ya, terhadap isi kandungan hadis itu, kalau seandainya dia yang mengalami apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yaitu hadis tentang 3 orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka pertama kali neraka itu dinyalakan. Ya, yaitu pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah sampai gugur di dalamnya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibawa di hadapannya dan Allah tampakkan kepada orang tadi seluruh nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Orang itu pun mengakuinya banyaknya nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya kepadanya, untuk apa engkau gunakan nikmat itu? Dia menjawab, aku berjihad di jalanmu sampai aku gugur di dalamnya karenamu. Allah jawab, kadzabta, kamu dusta. Bukankah kamu dulu berjihad supaya kamu itu disebut sebagai seorang pemberani, dan kau telah mendapatkan sebutan itu. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyeret dia dengan muka di bawah lalu dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, dan juga orang yang membaca Al-Quran. Ya. Seperti orang pertama, dipanggil di hadapan Allah, ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya semasa hidup di dunia. Dia pun mengakui banyaknya nikmat tersebut. Dan Allah tanya, untuk apa kau gunakan nikmat itu? Dia jawab, ya, untuk belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran karena. Lalu dijawab, kadzabta, kamu dusta. Bukankah dahulu kamu mengerjakan itu supaya kamu disebut sebagai alim, sebagai ustadz, ya, sebagai kiai, ya, sebagai ahli agama, sebagai orang pintar, dan juga sebagai qari, orang yang ahli membaca Al-Quran. Dan kau telah mendapatkan semua sebutan itu di dunia. Ya. Lalu nasibnya seperti orang pertama, diseret dengan muka di bawah dan dilemparkan ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang kaya raya.
dan banyak sodakohnya. Orang kaya raya dan banyak sodakohnya. Dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tampakkan nikmatnya yang begitu banyak yang pernah diberikan kepada orang tadi. Ya. Lalu Allah tanya, untuk apa kau gunakan nikmat itu? Dia jawab, ya, dengan harta yang banyak ini tidak ada satu jalan yang engkau perintahkan aku bersedekah, berinfak di jalan itu kecuali aku sedekahkan karenamu. Maka dia jawab, dusta kamu. Ya. Bukankah dahulu kamu bersedekah supaya kamu disebut seorang dermawan? Dan kau telah mendapatkan sebutan itu. Lalu orang ini diseret dan dilemparkan ke neraka. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ya, ketika siuman langsung beliau membaca firman Allah taala dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, maka kami sempurnakan balasan amalnya di dunia, ya, dan di dunia itu mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan jatah di akhirat kecuali neraka. Lalu kemana amal mereka? Kemana pahalanya? Wahabita ma sana'u fiha, pahala amal mereka telah dihapuskan. Wa batilum ma kanu ya'malun, amal-amal mereka dinyatakan batal karena rusaknya niat. Ini yang disebut dengan syirkun niyah wal qasdu wal iradah. Syirik dalam niat, dalam tujuan dan kehendak dari sebuah amal, termasuk syirik besar. Ya, yang kata Ibnu Qayyim ini seperti samudra luas yang tidak bertepi. Banyak orang terjerumus ke dalamnya namun ia tidak menyadarinya. Yaitu syirik dalam niat. Ya. Yang dikehendaki seseorang dari amalnya adalah dunia. Orang itu mengerjakan sholat berjamaah, sholat malam, sholat duha, baca Al-Quran, banyak sedekah, banyak puasanya. Yang dia mau dari amalnya itu hanya dunia. Dia tidak mengejar apa yang dijanjikan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya bisnisnya semakin maju, semakin jaya, usahanya semakin, ya, berkembang, ya, penghasilnya semakin banyak, ya, semakin sehat, anak-anaknya juga pintar-pintar dan seterusnya. Ya, tidak lepas dari urusan dunia. Ya, maka kata Ibnu Abbas, ini adalah salah satu makna dari orang yang menghendaki dunia, dari amal-amal soleh yang amal-amal tersebut dijanjikan pahala di akhirat, tapi tidak ada yang diinginkan kecuali hanya dunia. Dan ini sesuatu yang sangat bahaya. Maka ihsan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua, ihsan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan ibadah dengan sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak diketahui sifat ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan petunjuk para utusannya. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibangun di atas dua pondasi utama. Yang pertama adalah alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang telah dijelaskan oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seseorang ingin ihsan dalam ibadahnya kepada Allah, yang pertama dia murnikan tujuan, maksud, kehendak, niatan amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dia ihsankan, dia perbagus, ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ini tidak akan diketahui kecuali dengan ilmu. Disitulah pentingnya belajar fikih. Disitulah pentingnya kita belajar, ya, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua,
ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu senantiasa berbuat baik kepada hamba Allah taala dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Ya. Wa innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Ya. Dan semua ini terkumpul di dalam ibadah Ramadan. Ya, tidak akan diterima ibadah Ramadan seseorang kecuali didasarkan kepada iman. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan didasarkan iman dan berharap pahala kepada Allah taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka yang kita perbaiki awal sebelum tiba Ramadan adalah kita perbaiki keimanan kita. Luruskan keimanan kita. Ya. Kemudian ketakwaan itu menjadi amal utama sepanjang Ramadan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan tujuan pelaksanaan ibadah siam Ramadan yang mansus di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Dan dalam siam di bulan Ramadan terdapat latihan sabar yang luar biasa. Sabar untuk menahan lapar dan dahaga dan keinginan kepada istri, ya, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya makanannya adalah makanan yang halal miliknya, minuman yang halal miliknya, dan istri yang sudah dinikahinya dengan sah, ya, tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada kesabaran, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, berkata yang dusta, menggunjing orang, dan perkataan yang mengandung dosa, demikian pula perbuatannya. Ya, maka man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi ayyati at'amahu wa syarabah. Ya. Siapa yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan yang mengandung dosa, berikut perbuatannya, yaitu perkataan yang melenceng dari kebenaran, perbuatannya melenceng dari kebenaran, itulah qaul zur wal amal bih. Maka Allah tidak butuh pada dia tinggalkan makan dan minumnya. Maka bukan hanya sekedar tinggalkan makan dan minum, tetapi seseorang juga meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Dr. Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi menyebutkan satu keterangan bahwa puasa seseorang dengan meninggalkan makan dan minum yang dihalalkan di luar puasa tidak akan sempurna, sehingga dia meninggalkan apa-apa yang dilarang atas mereka saat berpuasa dan saat tidak berpuasa. Ya. Maka ini adalah latihan kesabaran terhadap kemaksiatan-kemaksiatan, maksiat mata, ya kan? Yang luar biasa melalui ya yang offline dan online, itu kan? Apalagi yang di warung di pinggir jalan, yang lewat mahasiswa dan mahasiswi, itu kan. Nah, ini menjadi satu godaan. Demikian pula yang punya handphone juga harus bisa ngontrol diri supaya mata tidak bermaksiat, supaya lisan juga tidak bermaksiat, ya. Karena puasa yang masih ya diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu, maka Allah tidak butuh pada dia tinggalkan makan dan minumnya. Demikian pula sabar dalam menanggung beban, ya, beban lapar, beban haus, ya, dan yang lainnya, untuk tidak marah-marah, ya, semua itu melatih kesabaran dan kemudian al-ihsan, supaya kita bisa merasakan ya penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kekurangan, orang yang kelaparan, sehingga kemudian melahirkan kepedulian kepada sesama. Dan salah satu daripada amal istimewa saat kita berpuasa adalah berbagi hidangan berbuka. Ya, itu semua untuk melatih supaya kita punya kepedulian kepada sesama, dan bahkan puasa kita masih tergantung belum sampai kepada Allah Ta'ala sehingga dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka semua itu untuk melatih kepedulian. Dan yang kelima, supaya kita mendapatkan ma'iyatullah al-khassah
adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku dan aku akan senantiasa membersamai hambaku itu apabila dia berzikir kepada aku. Ana ma'a abdi, ya. Idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku akan senantiasa membersamai hambaku selama dia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Ya. Lalu bacaan zikir apa yang sering kita wiridkan? Ya, kalau tidak tahu ya tentu akan ya jauh dari zikir. Kalau tidak hafal maka akan jarang berzikir. Ya. Kalau yang dipunya adalah musik-musik yang keluar dari lisannya, ya musik-musik, nyanyian-nyanyian, ya kan? Umpatan-umpatan. Tapi kalau yang dikoleksi oleh dirinya adalah kalimah-kalimah thayyibah. Ya, subhanallah wa bihamdih. Baca 100 kali di pagi hari, sore hari 100 kali. Ya, dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan dihapuskan. Allahu akbar. Ya. Ya, ahabul kalam ilallah. Ya, perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah ditanyakan ya kepada Nabi SAW adalah mastafa limalaikatihi aw liibadih, yaitu perkataan yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya dan hambanya, yaitu subhanallah wa bihamdih. Ya. Ada lebih panjang lagi, subhanallahil azimi wa bihamdih. Siapa yang membacanya maka akan ditumbuhkan untuknya, ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Hadits riwayat Abu Dawud. Lebih panjang lagi, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan lisan, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sudah berapa tadi Badrun? Sudah berapa tadi? Tasbihnya saja sudah berapa? Subhanallah wa bihamdih. Terus subhanallahil azimi wa bihamdih. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ahabul kalam ilallahi arbaun. Perkataan yang paling disukai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih panjang lagi, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Itu yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka beliau banyak membaca subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apalagi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Yang beliau baca pada rukuk dan sujud di akhir hayat beliau. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha juga, beliau banyak membaca ini dalam kesehariannya. Tasbih apa lagi? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bacaan apa itu? Ya. Bacaan apa? Kafaratul majelis, ya. Maka akan dihapuskan seluruh kesalahan yang diperbuat di majelis, ya. Dan istimewanya adalah, ya, bacaan tasbih dan tahmid adalah bacaannya para malaikat. Di antara yang bisa menghubungkan kita dengan para malaikat sehingga mereka akan memintakan ampunan untuk kita adalah apabila satu frekuensi dalam zikirnya, yaitu zikir tasbih dan tahmid. Disebutkan dalam surah Ghafir ayat 7 dan 8. Maka lain waktu kita akan bahas supaya kita ini juga dicintai oleh malaikat Allah, sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikatnya itu untuk
menjaga dan melindungi kita, dan Allah perintahkan para malaikatnya memintakan ampunan dan mendoakan kebaikan untuk kita. Bagaimana supaya mendapatkan doa baik dari para malaikat itu? Salah satunya adalah memperbanyak tasbih. Ya, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat pemikul arsy dan yang ada di sekeliling arsy, mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka, beriman kepadanya, dan memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Ya, memintakan untuk ampunan orang beriman. Orang beriman yang seperti apa yang akan mereka mintakan ampunan? Orang beriman yang banyak membaca tasbih dan tahmid. Ya, bahkan para malaikat disifati tasbih dan tahmid mereka adalah la yas'amun, tidak pernah bosan. Ya, la yafturun, tidak pernah putus tasbih dan tahmid mereka. Maka ini adalah salah satu amal istimewa. Maka di Ramadan, jika ya kemudian tidak sempat bawa mushaf dan membaca Al-Quran, ya, bahkan hafalannya juga terbatas, maka bisa diperbanyak dengan membaca tasbih dan tahmid. Berikut dengan kalimat-kalimat zikir lainnya. Ada hauqalah la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika bangun malam jam 1 bangun, ngelilir, ya. Betul ngerti ngelilir? Iya, bangun malam jam 1 terbangun, ya. Mau sholat berat sekali, ya sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu minta ampun, Allah ampuni dosanya. Lalu berdoa kepada Allah, Allah ijabah doanya. Tidur lagi nggak apa-apa. Tapi kalau mau sholat, Allah terima sholatnya. Istimewa. Orang yang terbangun langsung berzikir. Tapi ini 5 sebab untuk supaya Allah Ta'ala senantiasa membersamai kita. Maksudnya adalah kebersamaan secara khusus. Caranya adalah dengan kita merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum terhadap kita. Ilmunya, pengawasannya, liputannya, dan kuasa Allah kepada kita sangat dekat. Sehingga apabila bisa seperti ini, kita akan beriman kepada Allah, kita akan bertakwa kepadanya, kita akan bisa bersabar menghadapi sesuatu yang tidak disuka oleh hawa nafsu kita karena Allah Ta'ala, dan kita akan bisa berbuat ihsan, senantiasa berbuat baik dalam ibadah kita, ikhlas, benar dalam ibadah, dan juga menjaga ibadah walaupun tidak ada orang yang melihat, karena dia yakin Allah itu melihat dan menyaksikan dirinya. Maka nanti puasa kalau cuman bohongin orang, ya kan, gampang, ya kan. Supaya orang-orang dekat atau pengontrolnya itu tidak tahu, mudah. Masuk saja kamar kecil, ya kan, lalu bawa segelas air aqua minum. Kalau lalu keluar dia sudah berwudu, orang ngiranya dia adalah berwudu saja, nggak ada orang yang tahu. Maka istimewanya, ya, ibadah siam, sehingga kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajibih. Seluruh amalan Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untuk aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Artinya balasannya tidak terbatasi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat besar, sangat banyak. Kenapa? Karena dia tinggalkan makan dan minumnya, serta dia tinggalkan syahwatnya karena aku. Kalau karena manusia, pasti dia akan ngakalin puasanya. Tapi kalau karena Allah Ta'ala, dimanapun, ya, tanpa ada orang yang melihat, yang membersamainya, dia akan tetap menjaga puasanya. Barakallahu fikum. Nah, ini supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita, dan ya kemudian yang ihsan tadi senantiasa berbuat baik kepada sesama, ya berusaha untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana ia suka mendapatkan kebaikan tersebut, dan menghindarkan keburukan dari saudaranya sebagaimana ia tidak suka tertimpa keburukan tersebut. Bukan hanya berkaitan dengan urusan dunia saja, berkaitan dengan urusan kemaslahatan materi saja, tapi juga berkaitan dengan urusan agama. Yang masih tidur saudaranya dibangunkan, bangun, ya, untuk sholat
tahajud, bangun untuk sholat subuh. Ya, yang lalai diingatkan, jangan waktunya habis untuk main game. Bagaimana nanti pertanggungjawaban di akhirat? Ya kan? Wa inna mra'an dhahabat sa'atan min umrihi fi ghairi ma khuliqalah la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Ya, seseorang yang satu waktunya dari usianya habis bukan untuk ibadah, pasti dia akan mengalami penyesalan yang panjang di hari kiamat. Kalau sudah mati minta dikembalikan lagi ke dunia. Farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia. Saya membaca Al-Quran. Saya mau menghatamkan Al-Quran. Saya mau sholat malam. Saya mau sedekah. Saya mau ini dan itu. Tapi kesempatan itu tidak mungkin berulang. Dan itu yang termasuk paling saya takutkan. Ya. Dan para ulama banyak yang mengkhawatirkan terhadap waktu yang habis sia-sia, ya. Dan itu nasihat daripada Imam Al-Ghazali yang di kalimat sebelumnya, alamatu iradillahi ta'ala anil abdi ishtighalu bima la ya'nih. Tanda Allah berpaling dari seseorang itu, orang itu disibukkan dengan urusan yang tidak berguna. Loh, kalau main game saja, apa ruginya saya? Ya rugi. Itu menunjukkan Allah itu nggak suka sama kamu. Ya. Jadi kalau Allah nggak suka sama hambanya, dibiarkan waktunya habis sia-sia. Karena waktu adalah ra'sul mal, modal utama. Usianya itu modal utama. Kalau sudah habis nggak ada tambahan lagi. Ya kalau modal dagang masih bisa disuntik, Kang Yopi ya. Tapi kalau usia nggak ada suntikan usia. Ada usia disuntik? Nggak bisa, nggak ada. Ya kalau sudah habis sudah. Ya makanya orang-orang yang waktunya habis sia-sia, kalau kematian tiba kepadanya, apa yang dia minta? Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau tunda kematianku barang sebentar saja. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku mau sedekah dan aku mau beramal saleh supaya jadi orang saleh. Jadi modalnya bukan hanya duit khaifi. Modal utama kita adalah usia kita. Dan kita sedang berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dapat bayarannya. Ya kalau dagang kita buruk, bayarannya juga buruk. Kalau dagang kita bagus, maka dapat balasan bagus. Ya, maka kalau jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, perlu waspada. Jangan-jangan Allah nggak suka sama kita. Kalau Allah nggak suka, dibiarkan waktunya habis untuk urusan yang tidak berguna. Dan itu seperti disampaikan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari seseorang adalah Allah jadikan kesibukan orang tadi kesibukan yang tidak bermanfaat untuknya. Demikian ada yang kita diskusikan. Dipersilahkan. Sebenarnya enaknya sharing sebenarnya. Iban mana? Tidur, Bat? Ya. Jadi ma'iyah tadi ada 3. Ada 2. Ma'iyah amah, kebersamaan Allah secara umum kepada orang beriman, orang kafir, orang soleh, orang jahat, yaitu ilmu Allah, pengawasannya, meliputan Allah terhadap seluruh aktivitasnya. Jangan mengira Allah itu nggak ngeh dengan perbuatan kita. Yang berbuat baik jangan pernah mengira Allah nggak tahu, makanya Allah nggak ngasih balasan baik. Enggak. Kalau nggak di dunia, maka Allah sudah simpan balasan baik itu di akhirat. Maka tidak boleh buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Allah itu maha tahu. Ya, sekecil apapun perbuatan baik, Allah catat kebaikan dan Allah berikan balasan kebaikan jika ikhlas. Dan kalau berbuat buruk, ya, jangan mengira Allah itu nggak ngerti. Maka wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kira Allah itu nggak ngeh dengan perbuatan orang-orang zalim. Kenapa kok dibiarkan? Kenapa masih jaya? Allah tahu. Ya. Allah tunda itu supaya
mengumpul dosa-dosa dan kesalahan mereka, lalu dibinasakan. Dengan sebab itu mereka akan merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah merasa Allah itu enggak ngeh dengan aktivitas kita. Senantiasa Allah itu membersamai kita dengan ilmu. Itu ma'iyah yang pertama. Ma'iyah yang kedua, itu yang anugerah dari Allah untuk hamba. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama kewajiban kita. Yang pertama kewajiban kita. Yang kedua yang kita harapkan dari Allah Ta'ala, yaitu kebersamaannya secara khusus. Karena tidak ada orang yang lurus kecuali kalau Allah luruskan. Tidak ada orang yang benar kecuali Allah beri petunjuk untuk benar. Ya, tidak ada orang yang hidupnya berkah kecuali Allah limpahkan keberkahan untuknya. Maka semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengharapkan kebersamaan Allah kepada kita secara khusus ini. Caranya dengan beriman, bertakwa, sabar, berbuat ihsan, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Dan ini kajian perdana. Ya, sutradara masih mencari format bagaimana ya konsep terbaik di kajian ulur tangan ini, ya, supaya kemudian kita juga meningkat iman dan takwa, ya, merasa atau meyakini kebersamaan Allah dengan kita, dan berharap Allah senantiasa membersamai kita dengan ma'iyatuhu al-khasah, kebersamaannya secara khusus. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.